Aku Jordi Pranata, berperan sebagai Gary. Gary ini secara singkat adalah orang dari masa lalunya Niken, which is mantan dia pas SMA yang kembali hadir di hidupnya Niken sekarang. Secara karakter, dia orangnya impulsif, fun, punya komitmen issue karena bercermin dari kehidupan orang tuanya. Gary bisa dibilang broken home, bapak ibunya sudah bercerai dari dia SMA. Jadi banyak dia menyerap proses itu untuk dia terhadap hubungan relationship dia semenjak proses itu. Kurang lebih begitulah karakternya. Makanya ada impulsif, ada takut berkomitmen, tapi sayang, setia, kayak gitu. Oke, awalnya tuh aku memandang soal pernikahan tuh masih kayak, masih lama gitu. Jadi hal yang ringan aja gitu. Tapi semenjak belajar dan menyelami Gary, jadi kayak semakin yakin gitu. Oh, ternyata tuh pernikahan memang bukan keputusan yang mudah. Terus tidak ada faktor yang lebih penting kecuali memang itu munculnya dari dalam diri sendiri gitu. Karena itu yang Gary alami kan. Dia yakin karena sudah ada orangnya gitu. Tapi bukan yakin karena dari dalam. Kebetulan aja ada orangnya. Mungkin kalau nggak ada orangnya dia nggak akan nikah. Jadi faktor menikah tuh bukan dari luar, bukan dari orang tua, bukan dari teman-teman, sosial, agama. Semuanya tuh bukan, tapi dari dalam diri sendiri. Itu yang aku bisa pelajari dari Gary. Kebetulan, Gary dan Jordi itu sama-sama tinggal dan hidup bersama satu orang ibu. Bedanya, papaku meninggal, kalau Gary bercerai. Iya. Jadi yang aku pelajari dan yang aku lakukan saat meriset soal Gary itu kayak bagaimana caranya dia memprioritaskan orang tuanya, which is tinggal satu gitu kan. Terus bagaimana caranya Gary itu tuh, karena kan kalau udah tinggal satu tuh pasti gue prioritasin ibu gue deh gitu. Tapi gue udah umur segini, gue juga pengen menikah, tapi pengen kerja juga gitu. Jadi kayak gue harus dengerin yang mana ya gitu. Nah itu tuh yang aku lihat ke kehidupan aku juga gitu. Aku prioritasin mamaku, tapi mamaku kayak ayo dong mana jodohnya gitu. Sedangkan kayak ini lagi asik kerja, tapi kita tahu permintaan ini tuh muncul dari orang yang kita sayang, yang kita prioritasin gitu. Tapi apakah itu membuat seorang Jordi jadi, yaudah deh gue besok nikah? Enggak juga gitu kan, walaupun ini munculnya dari istilahnya the queen of my life gitu, kayak ini nyokap yang minta. Tapi ya gitu, balik lagi banyak self-reflect gitu, kayak udah siap belum gitu juga Gary kan. Gary tuh kurangnya dia kurang self-reflect gitu, dia cuman kayak, oh impulsif gitu, oh orang tua gue pernah gagal, oke gue belajar. Oh, ada Niken di depan mata gue, cobain deh gitu. Jadi bukan yang kayak, are you ready, Ger? Gitu kayak, lu udah siap belum sih sebetulnya? Lu sudah memperbaiki diri lo yang di masa lalu belum sih? Gitu. Kayak gitu. Jadi kan kita harus siap secara mental dulu. Nah, Gary tuh belum di situ gitu. Jadi itu sih yang aku lihat dari kehidupan aku pribadi, dari orang-orang segala macam. Dulu kan kita cowok tuh umur 21 udah nikah, atau umur 25 tuh udah nikah, kalau ketuaan nanti apa kayak gitu. Tapi kan sekarang enggak gitu. Aku sekarang malah melihat benar-benar pernikahan adalah proses kita menemukan diri kita sendiri, proses kita menemukan kesiapan itu atau enggak gitu. Jadi kalau balik lagi aku ulang-ulang, kalau berdasarkan tuntutan tuh kayaknya bukan itu deh yang harus kita lakukan untuk mengambil keputusan pernikahan kayak gitu. Dan aku rasa zaman sekarang semua anak-anak seusiaku atau di atasku sedikit atau di bawahku sedikit tuh udah melek akan itu. Happiness kita tuh yang harus didengar gitu. Apakah kita akan bahagia ketika kita menikah? Apakah mimpi-mimpi yang udah kita tulis itu sudah checklist semua? Atau mental, fisik, ekonomi semuanya tuh udah siap? Itu tuh kayaknya udah melek gitu orang akan hal itu. Jadi aku benar-benar memprioritaskan happiness aku sih. Jadi ketika yang tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, mamaku nanya kok belum nikah, terus kayak semua orang kayak kau udah mateng nih, ntar kematangan busuk, kayak ya kalau busuk pilihan gue gitu. Maksudnya kayak yang penting gue happy, gue tahu apa yang gue mau, gue percaya apa yang gue lakukan sekarang adalah munculnya dari dalam diri gue, jadi kenapa enggak? Aku kan kalau ngambil project tuh melihat apa nih yang bisa aku kasih buat project ini. Mungkin tahun ini bukan kebetulan, tapi memang akhirnya adalah cerminan seorang Jordi yang sudah melek dan sudah mulai melihat untuk siap. Iya, untuk siap melihat
apa ya, untuk bisa lebih sedikit melihat ini pernikahan ini sudah semakin dekat kayak gitu. Mungkin ya, karena aku juga nggak nyadar kalau iya ya film gue tahun ini 2 film semuanya soal pernikahan gitu. Iya, mungkin di usia aku yang sekarang tuh udah lebih berani karena memang sudah fasenya gitu. Dulu waktu umur-umur 25 kayaknya nggak berani kan ngambil pernikahan karena sama sekali nggak relate, fokusnya lagi nggak di situ. Nah mungkin sekarang karena sudah berani karena umurnya sudah memang di usia aku sekarang, jadi ya udah berani ngambil project-project yang mengangkat isu soal pernikahan. Betul. Aku pernah bilang semakin ya untuk N, semakin yakin untuk nikah. Eh, iya, karena seperjalanan aku berproses di film Yakin Nikah itu jadi banyak mendengar point of view orang yang sudah menikah, kayak Om Tora, Enzi gitu. Banyak kita cerita dan sharing soal pernikahan mereka. Terus kayak ada sekecil di dalam perasaan aku tuh yang kayak, berarti gue udah siap dong gitu. Berarti kayaknya skeptisnya udah dikurangin deh Jor, kayaknya nih lu udah harus coba buka sedikit, kasih fokus sedikit ke arah sana. Mungkin nggak ada yang tahu tahun depan atau 5 tahun lagi karena lu akan mengalami fase itu gitu. Jadi ya aku udah lebih aware dan lebih yakin. Maksudnya aku percaya sama pernikahan itu tuh juga membuat kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu jadi lebih kayak boleh deh kalau misalnya emang nanti ada kesempatan atau misalnya emang ada rasa aduh udah siap. Nah itunya tuh didengerin, karena selama ini kan nggak didengerin kan, kayak siap apaan, karir belum ada, ini belum ada kayak gitu loh. Sekarang kayak ya mungkin boleh gitu. Dikit banget tapi mungkin taruh, mungkin dijodohin sih gitu.